dan Tante semua, apa kabar malam ini? Mungkin yang masih kena macet, yang lagi sama keluarga, yang lagi makan. Nanti 1 jam ke depan, saya mau share bagaimana mengelola waktu agar lapak lebih maju, jualannya meningkat. Semoga bermanfaat ya Om dan Tante. Eh, Oke, halo udah ada yang masuk nih. Halo Keke, ada Freddy, Rahma, halo semuanya. Ada Remax, wah ada Remax ID hadir. eh ini dari kota mana ini? Ada yang dari Jogja. Halo Jogja, Jogja sudah masuk. Dari mana lagi? Mana Jakarta, Semarang, Surabaya, yang lain mana? Yang luar Jawa juga. Halo Semarang. Nah, Semarang udah hadir. Jualannya apa nih Om dan Tante? Mungkin bisa di-sharing, bisa sekalian absen juga. Tangerang, wah ada Tangerang juga nih. Malang, Lumajang, Bandung. Halo semuanya, Om Tante Banjarmasin. Ya, salam kenal juga. Ini Tante Yandri ya. Ada yang jual softlands, baju muslim. Baju muslim mau lebaran nih, bentar lagi panen ya. Pekanbaru. Halo Lumajang, Bekasi, Palembang. Nih ada Tante Ellen nih jualan aksesoris dan kosmetik. Medan, halo Medan, Horas. Batam, ada Batam nih. Halo Tante Sri. Perlengkapan pesta, Tante Dwi. Ada yang jual marshmallow hias lagi nih. Halo Tante Milska, Bandung. Apa kabar Bandung? Garut, ada yang dari Garut juga nih, Om Fadil. Halo Om. Jogja hujan dingin. Kalau Jakarta mah panas banget ya. Masih panas ya, Mas? Bandung. Banyak Bandung nih. Halo Tante Adin, apa kabar? Gimana jualannya? Jualan bantal-bantalnya yang lucu-lucu. Nih ada yang jual es pisang ijo. Om Herman Skom, halo. Ada Tante Cindy, halo Tante Cindy, apa kabar? Mungkin kita tunggu Om dan Tante yang lain masuk dulu ya, biar tunggu lebih banyak lagi yang masuk, baru kita mulai sharingnya ya Om Tante. Tangsel, halo. Tangsel, Om Joko, apa kabar? Ada toko kebaya grosir. Malam semuanya Om Tante. Oke, saya akan mulai dengan memperkenalkan diri saya. Nama saya Wana, panggil aja Tante Wana. Lapaknya Indo Deals, Indo_Deals. Saya sudah berjualan sejak September 2014. Alhamdulillah udah lebih kurang 3 tahun. Dan join di komunitas udah sejak 2015 di Sri Kandi, Jakarta. Halo Depok, Cibinong, apa kabar semuanya? Kita tunggu yang lain dulu ya, mohon sabar ya Om Tante ya. Mungkin sambil minum kopi, makan kacang. Jadi mungkin saya mau sharing dikit. Kita juga ada Bukalapak itu juga punya komunitas Sri Kandi di mana perempuan-perempuan Indonesia yang berjualan online, berjualan di Bukalapak bisa bisa membantu suami juga berjualan dari rumah, bisa sambil ngurus anak. Jadi ini sangat membantu wanita-wanita Indonesia untuk menghasilkan uang lebih tanpa melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu. Kalau mau join komunitas juga nanti bisa mungkin bisa menghubungi siapa Om?
Oke, bisa ke komunitas.bukalapak.com. Mm-mm. Halo Tante Ita, Tante Keke, halo Om-Om juga, Lumajang. Iya setuju nih Tante Keke, keluarga terurus, saldo nambah terus ya. Mantap nih. Sambil nunggu yang lain mungkin bisa absen dulu, kenalan-kenalan dulu sama teman-teman lain se-Indonesia. Sekali lagi ya, saya mau ngulangin buat om-om dan tante-tante yang mau gabung di komunitas, bisa kirim email ke komunitas@bukalapak.com di kota masing-masing. Kita juga ada korlapnya setiap kota yang bisa membantu kalau ada kesulitan-kesulitan, bisa hubungin korlap setiap kota ya om tante. Oke, jadi kayaknya sekarang kita mulai aja topiknya ya. Kasihan om dan tante yang udah nunggu nih dari tadi. Oke, sebentar ya. Oke, jadi saya mau cerita sedikit aja. Saya berjual sejak 2014. Feedback saya alhamdulillah kurang lebih udah 17 ribuan. Ini sekitar 2 minggu yang lalu. Dan saat ini saya merangkap sebagai ibu rumah tangga juga. Saya kuliah juga, lagi ngambil master di luar kebetulan. Dan saya juga jualan online di Bukalapak. Untuk produknya ini macam-macam ya. Dulunya saya specialize di barang-barang kebutuhan pria, tapi sekarang saya juga udah coba jual kebutuhan-kebutuhan wanita juga. Mungkin bisa mampir ke lapaknya, lihat Indo_deals. Nah, jadi saya mau sharing sedikit bagaimana tips-tips untuk kita bisa memanage time untuk bagaimana biar kita bisa jualan lebih lebih laris, lebih laku dengan waktu yang sangat terbatas gitu. Karena pasti dong om tante juga kadang-kadang masih ada yang amfibi, masih ada yang sambil kerja, nggak cuma fokus jualan online. Nah, yang pertama adalah saya tuh selalu coba untuk bikin mind mapping karena terkadang kita tuh punya banyak ide, kita tuh banyak sekali hal-hal yang ingin kita lakukan, tapi kadang-kadang kita lupa gitu. Oh mungkin hari ini idenya keluar, tapi besok kita lupa dengan ide-ide yang sudah pernah ada, akhirnya tidak terrealisasi. Jadi yang pertama saya selalu berusaha untuk bikin list apa aja sih yang mau saya lakukan gitu. Nah setelah saya bikin list, saya biasanya prioritaskan gitu mana yang harus saya duluanin gitu. Karena nggak mungkin kita melakukan semua list-list itu di saat yang bersamaan. Nah, kita juga harus fokus balik lagi fokus dan prioritas ini sebenarnya saling berhubungan ya. Mana yang akan kita duluanin. Contohnya nih, misalnya kita jualan di Bukalapak. Kalau saya selalu bilang staff saya, coba fokus pertama balas inbox, balas email. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lama balas inboxnya, nanti calon pembeli itu akan pindah ke toko yang lain, ke lapak yang lain. Contohnya nih, kalau misalnya kita ke Mangga 2 atau ke mall, ada mbak-mbak di toko itu yang mungkin nggak langsung melayani kita, atau sibuk, atau mungkin mbaknya lagi kemana keluar, pasti kita juga bete kan, pasti kita coba cari ke toko lain. Kecuali mungkin produk-produk yang ada di lapak om tante tuh bener-bener specialized, spesifik. Kalau niche market, mungkin iya bisa orang akan nunggu, selama apapun orang nunggu. Tapi untuk produk-produk umum seperti produk yang saya jual itu tuh susah sekali untuk saya. Maksudnya gini, saya harus meningkatkan servis saya karena barangnya itu banyak sekali yang menjual, kompetisinya sangat tinggi. Terus kita juga harus proaktif. Contohnya proaktif adalah kita tanya mereka maunya apa. Kalau misalnya ada yang kurang alamatnya, kita tanya, atau kita tanya contohnya misalnya si calon pembeli minta barang A tapi kita nggak punya, mungkin kita bisa coba, oh gimana om tante kalau kita ganti dengan barang yang lain yang mirip, yang fungsinya sama. Jadi kita juga harus proaktif. Dan selanjutnya adalah organize. Jadi semua poin-poin ini to do list, fokus, proaktif, prioritas, itu kita harus bisa memanage-nya, harus bisa mengorganize-nya, gimana mengkaitkan satu sama lainnya. Dan yang terakhir adalah delegasi. Nah, apalagi untuk kayak saya, karena saya juga masih sekolah dan saya juga ibu rumah tangga dan saat ini saya nggak di Indonesia. Jadi
saya itu delegasikan ke karyawan saya gitu loh. Jadi saya nggak bisa kerja sendiri, saya butuh tim untuk bisa bekerja sama-sama. Nah, saya tuh awalnya sempat bingung ya, maksudnya gimana gitu untuk bisa mengecek semua transaksi, karena kan banyak transaksi gitu ya. Eh, jadi saya menggunakan email gitu. Akhirnya saya memutuskan ya udah coba saya cek dari email. Jadi karena kan akan banyak sekali ribuan email yang masuk setiap hari. Jadi saya tuh coba saya pakai kata kunci, kata-kata kunci apa nih yang kira-kira bisa bikin saya spot check staff saya tuh errornya tuh yang mana gitu, karena kan nggak mungkin saya cek satu-satu, saya pasti spot check and random check. Contohnya salah satu adalah kata kunci komplain. Jadi saya mau lihat nih si karyawan-karyawan saya ini kerjanya bener apa enggak gitu loh. Jadi saya ketik type komplain, keluar semua. Nah ini nanti biasanya saya forward juga ke staff-staff saya, jadi mereka juga tahu kalau walaupun saya jauh, saya tetap kontrol mereka gitu loh. Nah, berikutnya adalah apalagi contoh satu lagi adalah kalau misalnya orang beli dengan yes atau best itu biasanya saya garis bawahi gitu loh concern saya, karena kan kita harus kirim secepatnya ya, jangan sampai batas waktunya itu lewat, jangan sampai transaksi dibatalkan dan uang kembali ke pembeli. Ini juga biasanya saya forward juga ke karyawan saya, atau kadang-kadang saya spot check. Nah, untuk yang komplain tadi, kenapa saya suka via email ceknya? Karena di situ kan langsung ya. Kalau kadang-kadang kalau via web itu kan kita harus cek satu-satu. Kalau ini kan langsung saya tinggal klik aja transaksinya, udah kelihatan masalahnya apa di situ, dan di situ juga udah dikasih tahu saya harus membalas sebelum kapan gitu. Jadi ini juga untuk meminimalkan uang kembali ke pembeli. Kalau bisa gimana caranya win-win solution, pembeli happy, dapat barang yang oke, dan kita juga jadi penjualan untuk kita. Nah, berikutnya itu salah satu contoh kata kunci yang suka saya masukin juga masih ada. Nah, ini kan kalau saya ketik masih ada tuh biasanya keluar semua transaksi-transaksi yang harus diproses gitu. Jadi kan dari sini kita ketahuan tuh batas waktunya kapan. Jadi dari sini kita juga bisa prioritas gitu. Mana sih yang sebenarnya harus diduluanin? Walaupun semuanya sama-sama penting, cuman kan karena mungkin transaksinya banyak, harus ada yang diduluanin. Nah, atau kata kunci lainnya adalah batas waktu. Nah, batas waktu ini juga penting banget. Ini biasanya saya suka selalu cari ini batas waktu. Jadi saya tahu mana yang udah bener-bener mau mati nih. Jadi yang ini biasanya saya selalu cross check sama staff saya biar mereka juga langsung cepet-cepet pastikan barang ini terkirim gitu loh. Nah, yang berikutnya time management itu nggak cuman kita aja. Kalau kita punya staff, kita juga harus memastikan staff kita itu punya time management yang baik. Contohnya adalah jadi kadang gini ya, saya cuman mau sharing aja. Dulu itu orderan saya belum sebanyak sekarang. Dengan berjalannya waktu orderan nambah. Kadang-kadang staff saya juga ada yang komplain, Bu, orderan makin banyak, atau mereka bilang, Bu, kita harus lembur terus ini. Saya pertama bingung juga gitu, aduh, apakah saya harus tambah staff lagi, atau memang apa memang staff saya yang kerjanya kurang efisien. Akhirnya saya keluar dengan satu sistem. Jadi pertama saya cek gitu, sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mereka melakukan pengepakan, mulai dari print sampai pembungkusan dan kirim barang. Nah, yang pertama saya cek itu adalah print order. Nah, print order itu bentar ya. Ya, saya benar-benar ini berdasarkan hasil saya tes sendiri. Jadi saya suruh salah satu staff saya bungkus, saya pakai stopwatch, saya pastikan kita bungkus bareng gitu, dan saya melihatnya juga. Jadi sebenarnya saya mencoba konservatif. Untuk ngeprint itu sebenarnya nggak sampai setengah menit ya. Kemarin saya coba 15 sampai 20 detik. Ini untuk satu lembar print. Mungkin kalau misalnya di print secara print all gitu harusnya lebih cepat ya. Cuman balik lagi saya mencoba konservatif, karena kan waktu kerja orang ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi saya ambil average-nya aja. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk staff saya bikin average-nya setengah menit. Nah, untuk quality control tuh berapa lama? Kan biasanya habis di print, barang akan di QC.
Nah, untuk QC sendiri itu tergantung lagi jenis barangnya apa. Mungkin kalau misalnya kamera atau taruhlah barang-barang yang elektronik banget gitu, mungkin bisa lebih lama QC-nya. Cuma untuk barang-barang yang saya jual kebetulan QC-nya 1 menit aja udah cukup. Jadi saya masukin QC-nya itu 1 menit. Nah, berikutnya bungkus order. Nah, bungkus order ini berapa lama? Bungkus order sebenarnya ini nggak sampai 2 menit saya tahu, tapi balik lagi tergantung barangnya ya. Nah, untuk produk saya itu sebenarnya nggak sampai 2 menit, tapi mungkin adalah beberapa barang yang sampai 2 menit. Contohnya payung yang lagi tren banget itu kan gede panjang ya, jadi mungkin harus dibungkus dengan karton. Jadi akhirnya saya tulis di sini 2 menit. Nah, jadi berapa lama sih waktu yang sebenarnya dibutuhkan oleh satu orang staff apabila si staff tersebut melakukan semua proses yang tadi saya sampaikan, mulai dari print, QC sampai bungkus, itu adalah sekitar 3,5 menit per produk. Jadi kalau misalnya 1 jam, sebenarnya mereka tuh bisa menghasilkan mulai dari print sampai bungkus 17 produk. Balik lagi saya konservatif. Jadi sebenarnya mungkin bisa lebih cepat atau untuk barang tertentu bisa lebih lama. Dan satu hari taruhlah mereka kerja 8 atau 9 jam ya. Di sini saya cuma ngambil 6 jam sih, harusnya lebih. Jadi saya coba to be safe, saya cuma taruh 6 jam. Jadi harusnya per satu staff itu bisa melakukan proses dari print sampai bungkus itu sebanyak 102 produk. Kalau misalnya si staff itu kita bagi berdasarkan masing-masing departemen. Misalnya ada yang bagian print, ada yang bagian QC, ada yang bagian bungkus. Nah, kalau misalnya kita pisah-pisahin, kayak saya lebih seperti ini sih, saya pisah-pisahin sih. Nah, itu kalau misalnya untuk print itu, dia bisa print, dia bisa print sekitar 840 lembar per hari. Dan untuk QC, untuk bagian QC, mereka bisa QC 420 produk per hari, dan untuk bungkus bisa bungkus 180 produk per hari. Ini saya ambil hanya 6 jam ya, mungkin kalau 7 jam atau 8 jam harusnya lebih. Jadi yang saya lakukan adalah di sini saya bilang lagi sama staff saya, oke, ini kan kita udah hitung sama-sama nih, kita udah lihat sama-sama. Jadi mereka juga nggak cuma langsung marah bilang, ibu nggak pernah bungkus, ibu nggak pernah print, tapi ibu bilang harusnya kita kerja lebih cepat. Tapi dengan memberikan measurement seperti ini, mereka lebih mengerti, oh iya ya bener, ini loh ada standarnya, ini loh ada patokannya gitu loh. Jadi mereka juga nggak bisa marah dengan saya melakukan ini, dengan saya quantify seperti ini. Hasilnya adalah mereka jadi lebih jarang lembur dan selalu selesai dalam 1 hari gitu loh. Jadi mungkin untuk om dan tante yang punya staff bisa coba bikin sistem seperti ini. Nah, ini juga intinya saya cuma mau bilang apapun usaha kita harus punya sistem. Kalau kita nggak punya sistem, kita bingung sendiri mau mulai dari mana. Jadi mind mapping itu penting dan sistem itu juga penting. Tapi sistemnya itu saya nggak bisa bilang sistem A pasti benar, sistem B pasti nggak benar, karena balik lagi paling bagus adalah kita mencoba sendiri, trial and error gitu loh. Sistem mana yang paling cocok untuk usaha kita. Saya juga seperti ini, nggak dari 2014 saya punya sistem. Awalnya saya juga bingung gimana. Nah, mungkin saya bikin sistem A, tiba-tiba kurang cocok nih, saya coba ganti ke sistem B. Nah, yang penting juga performance measurement itu juga penting. Performance measurement seperti apa? Jadi ini performance measurement itu cara kita mengukur ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan logistik, perusahaan-perusahaan besar itu ada yang namanya OTIF. OTIF itu artinya on time in full. Jadi bagaimana kita bisa deliver barang itu dengan cepat dan tanpa error. Jadi kalau misalnya kita bisa kirim barang cepat tapi tetap ada salah, misalnya orang pesan 4 barang tapi kita cuma kirim 2 barang, itu belum OTIF namanya, karena masih ada error. Atau mungkin kita kirim benar tapi melewati batas waktu lama banget, itu juga belum OTIF namanya. Nah, gimana sih cara menghitung OTIF itu? Sebenarnya ada formulanya. Formulanya itu adalah jumlah order OTIF dibagi dengan total order secara keseluruhan dikali 100%. Misalnya ini nih, barang yang benar-benar perfect order, barang yang OTIF itu sama dengan perfect order ya. Jadi yang sempurna, yang tidak ada salah, tepat waktu,
dibagi dengan total order. Jadi misalnya barang Om Tante ada 90 yang bener-bener oke nih, nggak telat, nggak salah, itu dibilang order otif. Sedangkan yang salah itu mungkin ada 10. Jadi 90 per 100 kali 100%. Jadi otif Tante dan Om itu masih 90%. Nah, yang saya tahu kalau perusahaan-perusahaan logistik besar, otifnya itu sebenarnya udah bisa mencapai 99% malah. Kalau saya sendiri sih masih belum 99%. Saya juga masih berusaha untuk terus memperbaiki otif saya. Nah, satu lagi nih yang suka makan waktu itu untuk balas-balas chatting ya. Menurut saya itu juga makan waktu ya. Itu balas chatting tuh hal yang penting. Tapi itu juga makan waktu. Jadi gimana biar kita bisa mempersingkat waktunya. Nah, saya bersama suami kita coba pakai Google Auto Text Expander. Ini bisa di type aja di Chrome pasti keluar, tinggal diinstal, di-download, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Jadi nanti ini yang di bagian sebelah kanan yang misalnya ada BRB, be right back, itu tinggal diganti aja. Misalnya BRB-nya kita tulis ready. Nanti di sebelah kanan kita tinggal tulis ready sis or bro, silakan di order. Jadi ini yang sebelah kirinya tuh untuk cuma satu kata untuk mempersingkat, yang sebelah kanan tuh benar-benar kalimat panjangnya. Jadi ini sangat-sangat membantu untuk save timing dalam hal menjawab inbox. Karena kan rata-rata kan yang ditanya juga 50% mungkin pertanyaan sama, ready apa enggak, atau warna ini ada apa enggak, atau kapan diproses, kapan dikirim. Biasanya enggak sejauh-jauh seputar itu aja ya. Nah, jadi mungkin Om dan Tante bisa coba menggunakan Google Auto Text Expander. Nah, dari saya kayaknya udah itu aja sharing hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung diketik di sini. Bisa di sebelah kanan itu ada kolom chat yang ada tulisan write your message here, tinggal diketik aja, tinggal di enter, nanti keluar di sini kata-katanya. Saya akan mencoba menjawab sebisa saya. Kalau yang tidak terjawab saat ini nanti akan dijawab melalui Telegram. Oke, saya mulai jawab ya. Berapa staff yang ini dari Om Dedis, berapa staff yang bekerja sekarang dan bagian apa saja. Saat ini saya ada 7 staff, bagiannya ada yang bagian bungkus, ada bagian QC, dan ada bagian yang untuk proses order, kayak ngeprint. Kalau oke. Terus di sini oke. Kalau untuk Google Auto Text ini saya tahunya sih dari laptop ya. Saya nggak terlalu yakin bisa dari handphone apa enggak ya. Mungkin nanti saya bisa cari tahu dan saya bisa jawab melalui Telegram ya. Dan dari Tante Iandri, pertanyaannya untuk manajemen stoknya gimana Tante? Ditulis di Excel atau gimana? Kalau saya ada dua-duanya. Saya bikin manual, lebih ke manual sih. Saya belum pakai barcode gitu, belum. Saya masih manual karena kebetulan barang-barang yang saya order ini fast moving banget, jadi cepat banget. Mungkin hari ini masuk 100, besok bisa keluar 100. Jadi cepat sekali. Paling kita ceknya waktu barang datang, kita pastikan barang dari supplier itu jumlahnya sesuai dengan yang kita beli. Untuk yang terlambat melihat videonya nanti akan ada di YouTube ya. Videonya nanti akan ada repeatnya di YouTube. Dari Om Yudi nanya omset sebulan berapa dengan karyawan. Ya, kalau nanya omset ya, ini om-om di sini ketawa nih. Kalau kalau omset ya cukup lah, alhamdulillah cukup lah buat saya bayar cicilan. Kalau buat push, ini dari Om Hendy pertanyaannya.
berapa banyak push yang dikeluarkan sehari. Untuk push sehari itu saya keluar yang pasti di atas 100.000 saya keluar buat push. Dan lalu berapa item yang di push promote? Kalau berapa item yang di push promote tergantung ya. Saya juga lihat kira-kira barang mana nih yang ada potensi gitu. Jadi saya nggak bisa bilang oh pasti 5 pasti 10. Saya lihat juga mana barang yang bisa saya masukin cepet yang belum terlalu banyak di pasar, atau mungkin mana barang yang stoknya banyak banget saya mau nge-push banget nih biar keluar barangnya. Nah, pertanyaan dari Om Dedis, staff chat dan upload itu sama atau tidak? Kalau di saya sih saya pisahin staff chat sama upload. Karena chat itu ada terus, hitungannya itu bisa detik ada chat. Jadi kita usahakan kalau bisa sih staff yang balas chat itu nggak terlalu banyak jalan-jalan. Jadi bener-bener duduk untuk ngebalesin gitu loh. Yang bagian upload ada yang lain. Mhm. Oke, ada pertanyaan dari Tante Dewi, share dong Tante cara irit bagi waktu tanpa hire karyawan. Oke, kalau mungkin saya bisa share dikit dulunya saya gimana saya kerjain. Mungkin ini bisa kalau misalnya orderannya belum banyak, mungkin bisa ke handle semua tanpa kita hire karyawan. Saya juga dulu gitu kok, dari mulai saya bungkus, saya ke JNE sendiri, sampai yang barang saya, produk saya masih ada 2 atau 3 orang tuh udah kardus-kardusan. Saya inget banget tuh ada Om Frans tuh udah kardus-kardusan, saya masih miris, masih cuma 2 3 orderan. Saya biasanya kalau mau upload, saya upload mungkin di weekend atau di malam hari. Saya coba balas inbox dan proses lebih ke pagi atau pada waktu saya benar-benar mau kirim barang. Ada pertanyaan dari Tante Dewi, apakah wajib membuat rekapan penjualan harian? eh Tante Dewi, ibu rumah tangga, belum punya staff. Oke, untuk rekapan sebenarnya Bukalapak itu kan udah ada ini ya, udah ada sistem yang udah ada kalau kita pakai premium account, kita bisa lihat itu penjualannya berapa, tinggal unduh transaksi semuanya keluar. Jadi itu bener-bener sangat-sangat berguna. Dulu sih saya masih manual, cuma lama-lama saya pakai itu aja gitu loh. Ini ada pertanyaannya udah ke bawah ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Nah, ini ada dari Om Fadil, bagaimana mengatasi perang harga atau price war. Nah, ini untuk price war, iya ya, kalau online tuh pastilah price war banget, karena gampang banget orang untuk lihat harga lapak sebelah. Nggak kayak offline yang harus jalan dulu, yang bikin orang kadang-kadang males ya. Eh, Perang harga pasti ada, jadi kayak saya aja, saya mungkin bukan yang termurah, tapi kita selalu pastiin kalau produk orang cacat, atau rusak atau kurang, kita pasti tanggung jawab gitu. Jadi harga bukanlah segala-galanya. Memang harga itu penting, price sensitivity itu penting. Cuma balik lagi, service juga penting. Mungkin kalau service kita bagus, orang akan balik lagi ke kita dan akan mereferensikan kita ke teman-temannya atau saudaranya. Dari Om Yudi, pertanyaannya apakah saya pakai sistem dropship atau stok sendiri? Saya awalnya stok sendiri. Cuman sekarang karena saya satu lagi, kita harus bisa ini ya, adaptable ya. Jadi kita kita lihat pasar juga. Kayak dulu saya selalu impor sendiri. Tapi saya sadar, oh ternyata saya impor sendiri itu belum tentu harganya adalah harga yang best price gitu loh. Jadi saya lihat kalau misalnya kira-kira harganya oke, saya impor sendiri, saya impor. Tapi kalau enggak, saya ambil dari lokal, karena kadang-kadang yang lokal malah harganya jauh lebih murah. Untuk Om Iskandar yang pertanyaannya,
Oke, pertanyaannya bagaimana handle pelanggan yang nanyanya banyak banget memakan waktu tapi tidak kunjung beli. Nah, ini kita memang harus sabar ya, kan pelanggan itu adalah raja ya. Jadi balik lagi saya pakai auto text itu, jadi lebih mempercepat. Jadi kita simple jawabannya contohnya saya klik ready aja itu jawabannya udah panjang. Hai ready stock, silakan order ditunggu ya orderannya. Terima kasih. Jadi itu sangat-sangat membantu sih Om. Terus ada dari Om Isan, Tan mau tanya gimana cara delegasi kerja sama karyawan yang bisa dipercaya. Nah ini juga menurut saya kita kadang-kadang harus trial and error juga. Misalnya contohnya nih karyawan A, mungkin dia kurang bagus di QC, tapi mungkin dia lebih bagus di proses order atau mungkin balas inbox dan CS-nya lah ya. Jadi kita harus harus lihat dulu kira-kira si A ini cocoknya di taruh di bagian yang mana. Jangan kalau kerjaan jelek langsung kita ganti atau kita pecat. Coba dulu lah diganti-gantiin dulu bagiannya gitu. Ini ada dari Tante Dewi, kalau boleh share fee staff berapa? Kalau fee staff saya UMR ya. Saya ngikutin UMR sih. Dan kita kasih bonus juga, biasanya ada bonus akhir tahun tapi berdasarkan performance online shopnya gitu. Kalau misalnya penjualan lagi bagus mungkin kita bisa kasih lebih, kalau enggak juga mungkin kita kurangin. Saya selalu ada tapi mungkin jumlahnya variatif. Staffnya ini dari Om Alan, staffnya sistem gaji ya. Iya, staffnya sistem gaji bulanan. Turnover tinggi nggak? Turnovernya so far sih enggak ya, di saya nggak tinggi ya turnovernya ya. Pertanyaan, apakah dibutuhkan training buat karyawan? Jawabannya iya, pasti kita butuh training karyawan dan nggak mungkin sehari dua hari karyawan bisa langsung bisa gitu loh. Dan kita makanya kayak saya bilang tadi, saya lagi kuliah di Inggris, saya tuh spot check, saya selalu spot check karena namanya manusia ya, kalau nggak kita kontrol juga pastilah ada kayak agak melenceng-melenceng ke sana sininya. Jadi tetap tetap harus kita push terus. Makanya saya benar-benar menggunakan email. Terima kasih sekali buat Bukalapak, emailnya sangat membantu. Jadi saya bisa pakai keyword aja, saya udah bisa cek ini misalnya, oh si A nih kamu kerjanya kurang beres nih, ini udah dikirim belum atau apa gitu. Ada dari Tante Resi, pertanyaannya pakai software keuangan nggak? Untuk saat ini saya belum pakai software keuangan sih. Kemarin sempat saya mau coba salah satu software, cuma itu waktu trainingnya agak lama, saya udah keburu pindah, jadinya saya udah beli sih, tapi belum saya implementasikan. Udah ada di laptop saya, tapi karena saya sendiri belum terlalu paham, jadi saya belum bisa ngajarin ke staff saya. Iya, sama pertanyaan, apakah diserahkan sepenuhnya ke karyawan? Untuk saat ini enggak, tetap dibantu monitor oleh suami saya. Kebetulan suami saya juga masih ini ya, masih kerja ya. Jadi kita ada dua yang kontrol, suami saya dan saya. Ada pertanyaan dari Yana Koi Hijab, bagaimana caranya supaya staff kerjanya benar dan dia bisa betah? Uh, Biar kerjanya benar itu balik lagi kayak saya bilang, kita harus tetap kontrol, selalu kontrol, dan biar betah ya itu mungkin kita kasih bonus. Kalau misalnya kayak di tempat saya juga ada lembur, kalau lembur saya kasih uang tambahan lembur, atau kadang-kadang kita beliin lah apa cemilan, atau contohnya kalau mereka, nah satu lagi kadang-kadang kalau mereka lagi butuh banget uang, saya nggak masalah kalau mereka mau ngutang sama saya, yang penting mereka bayar gitu kan, cicil. Jadi tarik ulur lah, lebih ke tarik ulur gitu. Oke. Sorry mas, ini keluar ini chatnya. Maaf ya, sebentar ya, ini chatnya keluar. Maaf ya Om Tante, sebentar ya. Ini saya nggak biasa pakai Mac, jadi nggak ngerti. Oke, oke. Oke, ada pertanyaan dari Om Suipin. Awal mula hire staff kira-kira dimulai dari bagian mana ya? Kalau saya lebih ke bungkus. Awalnya tuh saya inget banget saya punya satu staff cuman.
itu malah dulu masih mbak saya merangkap jadi staff saya tanya mau nggak mbak saya tambahin uangnya. Jadi mbak bantu saya bungkus. Dulu saya masih print order, proses order sendiri, dan ngirim barang ke Jenny juga sendiri, lebih ke bungkusnya yang saya minta tolong. Untuk Om Aryan nanya bagaimana membagi waktu antara online, di mana harus stay online dengan kegiatan luar. Mungkin bisa nanti bisa cek YouTube-nya. Saya udah jelasin sih tadi, biar mungkin saya lewatin dulu jadi saya bisa jawab yang lain lagi ya. Untuk pertanyaan dari Om Hendy juga untuk push, tadi saya udah jawab sih, yang pasti saya di atas 100.000 untuk menggunakan push sehari. Kalau prinsip saya sama suami, kita nggak masalah ngeluarin uang, sama uang yang kita dapat juga lebih dari apa yang kita dapat kalau kita tidak menggunakan push. Jadi ya tetap aja lah ada trade off-nya, selama itu lebih menguntungkan buat saya. Nih ada pertanyaan bagus sekali dari Om Deddy. Sering nggak alamin barang yang dikirim rusak pas sampai di customer? Dan gimana trace barang itu rusak oleh staff, ekspedisi, atau customer? Bagaimana solusinya dan apakah kita harus selalu ganti? Oke, yang pertama kalau di saya kita selalu foto. Kita selalu foto barang. Pertama barang QC dulu, kita QC, udah gitu kita foto barangnya. Jadi misalnya nih contohnya, si staff bilang pembeli bilang, oh kita cuma terima 2, padahal dia pesen 4. Nah itu kita ada fotonya, jadi ada bukti loh, ini loh buktinya kita udah kirim sekian gitu. Ini memang selalu jadi masalah sih di setiap online seller. Dan kalau untuk ini ada pertanyaan, bagaimana uh, untuk kontrol QC. Nah kalau QC itu balik lagi tergantung barangnya ya. Jadi kadang kalau misalnya barangnya nggak perlu QC banget ya saya nggak terlalu QC. Tapi kalau misalnya memang apalagi barang-barang elektronik kan itu perlu QC ya. Nah satu lagi kadang-kadang masalahnya adalah si pembeli itu nggak ngerti. Jadi sebenarnya barangnya nggak salah tapi dia nggak ngerti gimana cara mengoperasikannya. Jadi ini juga kita harus sabar gitu bilang. Kadang juga nanti mereka akan chat ke kita, bisa aja lewat video atau foto. Jadi caranya ya harus pinter, balik lagi lah intinya barangnya tuh apa gitu loh. Mungkin kalau misalnya baju ya mungkin QC-nya ya lebih ngelihat ke jahitannya atau ada yang bolong gitu. Kalau misalnya elektronik kan bisa digunakan apa enggak, bisa on apa enggak ya. Nah, ini ada dari Tante Medi, bagaimana tipsnya, bagaimana tips membagi waktu untuk weekend atau hari libur? Pastinya pas hari itu orderan banyak. Nah, ini benar banget. Biasanya itu kalau saya itu Sabtu setengah hari, Minggu libur. Jadi Senin itu pasti pasti orderan itu bisa hampir kayak double hari-hari biasa. Kita biasanya lembur sih. Biasanya karyawan-karyawan saya lembur sih untuk khusus hari Senin. Mereka udah ngerti nggak disuruh lembur lagi, mereka udah paham hari Senin harus lembur. Oke, ini Om Alan ada pertanyaan, kalau pembeli ngeyel, dia tetap aja bilang barang kurang atau rusak dan dia pun punya foto versi dia. Nah, kalau saya dan suami kita prinsipnya ya udah kalau gitu kita ganti aja. Maksudnya ya mungkin kita rugi di transaksi yang ini, tapi insya Allah di transaksi yang berikutnya pasti kita untung lah long term. Jadi ya udah nggak apa-apa, saya rugi rugi satu, tapi saya yakin nanti ada aja jalan dari Allah, rezeki pasti kebuka ya Om. Ini untuk Tante Dewi, pertanyaannya, misalnya mau jualan barang bayi dan fashion, apakah baiknya dua toko untuk branding atau satu toko aja biar nggak ribet? Oke, kalau dari sisi saya sih pakai satu toko, saya jual palu gada, jadi macam-macam campur-campur barangnya, dan itu it works gitu loh, itu berhasil juga menurut saya. Jadi saya cuma bisa bilang kalau misalnya dicampur untuk dua jenis barang itu nggak masalah karena saya sendiri udah mengalaminya. Tapi mungkin mungkin ada orang lain yang beranggapan oh itu nggak bisa digabung, harus dipisah. Ya mungkin mungkin gimana ya? Saya bingung yang ini. Nggak, yang pasti bisa. Saya udah membuktikan sendiri bahwa ini bisa. Dari Tante Feli,
Pertanyaannya bagaimana cara orderan ramai di Bukalapak? Cara biar orderan ramai itu yang pertama adalah harga. Harga harus kompetitif. Kalau barangnya adalah barang umum yang banyak yang jual, itu harga harus kompetitif. Tapi kalau misalnya barangnya sangat spesifik, itu nggak apa-apa kita pasang harga lebih tinggi. Yang kedua adalah service, jawab respon dengan cepat. Terus kalau ada komplain kayak pasca pasca servis pelayanannya juga harus bagus gitu. Jangan abis orang beli udah kita orang tanya ini kenapa barangnya segini atau gimana cara pakai kita kabur. Kalau gitu pasti orang nggak akan balik lagi dan itu juga pasti feedbacknya akan negatif. Dan berikutnya juga biar toko ramai kalau saya sih saya beli push ya atau diskon. Diskon juga sangat ngaruh sih. Oke, ini 5 pertanyaan lagi ya karena udah waktunya udah hampir 1 jam ya. Oke. Nah, ini bagus sekali nih yang Dewi pertanyaannya. Perlu nggak sih bikin target omset bulanan? Oke. Menurut saya perlu sekali bikin target. Kenapa? Jadi kita tuh harus lari seberapa cepet sih kita harus lari. Kalau kita nggak ada target, kita tuh santai aja gitu kayak ya udah segini juga udah oke. Bukan berarti kita nggak bersyukur ya. Cuman kalau misalnya kita larinya kita santai gitu ya. Kalau kita santai gitu pasti orang lain itu cepet banget. Kayak contohnya saya dulu. Saya termasuk yang lumayan cepet masuk ke dunia online. Mungkin dulu feedback saya masih sekitar 5 ribuan. Saya tuh udah ngerasa oh lumayan ya feedback saya. Tiba-tiba saya lihat nih misalnya pedagang-pedagang yang dulunya offline mereka mulai masuk online juga dengan harga yang sangat-sangat kompetitif. Feedback mereka udah belasan ribu. Di situ saya sama suami baru wah kita harus ganti strategi nih. Kalau kita gini terus kita nggak akan bisa mengimbangi yang lain. Jadi di situ kita coba kita selalu pasang target kita apa, dan kadang-kadang kita malah lihat misalnya si lapak lapaknya bagus banget, kita bisa jadikan dia patokan kita pengen bisa seperti dia gitu loh. Jadi ya menurut saya sih harus ada target sih, target yang terukur ya, bukan cuma bilang oh saya harus penjualannya lebih bagus. Itu kan target tapi tidak terukur, harus terukur. Dan pertanyaannya lagi, terus kalau nggak tercapai action apa yang harus kita lakukan di bulan selanjutnya? Nah, menurut saya kita harus review lagi apa strategi yang kita jalankan itu masih masih apakah ada yang salah strateginya atau kita rubah strategi gitu loh. Bagaimana caranya agar bulan berikutnya bisa bertambah. Terus ada pertanyaan dari Omol, Indodesk punya reseller enggak? Iya, jawabannya iya, kita punya reseller. Dan pertanyaannya lagi, bagaimana ngurusin pesanan reseller? Karena pasti memakan waktu juga. Jadi saya reseller ada dua macam. Ada reseller yang beli dari Bukalapak, ada juga reseller yang langsung WA ke staff saya yang khusus handle reseller. Tante Dewi nih pertanyaannya, pernah nggak ngalami males atau nggak semangat? Tipsnya dong, pernah lah ya, pasti bukan bukan males atau nggak semangat sih, kadang-kadang jenuh, adalah rasa jenuh tuh pasti ada. Kalau kita melakukan rutinitas yang itu terus pasti ada jenuhnya. Cuman saya ingat lagi, saya punya cicilan, saya punya anak, jadi ya selama saya hidup ya saya juga harus terus beraktivitas gitu ya. Tante Mega, ini ada pertanyaannya. Saya anggota baru DBL, baru buka 3 minggu, tapi belum ada order sekalipun. Bagaimana biar cepat dapat order? Karena di lapak sebelah baru buka juga cepat yang ordernya. Oke, ini mungkin kalau misalnya baru-baru mungkin kita main di harga dulu lah ya. Maksudnya kadang saya aja dulu contohnya saya tuh jual rugi. Awalnya saya jual rugi. Ini bener-bener terjadi, saya jual rugi awalnya. Karena ya udah anggap aja ini marketing expense kita. Kalau misalnya kita ngiklanin di TV kan jauh banget harganya, tinggi banget, mahal banget ya. Jadi mungkin rugi sedikit tapi nggak apa-apa lah biar kita dapat feedback dan dapat kepercayaan calon pembeli yang lainnya.
Ini ada pertanyaan dari Om Billy, apakah reseller buat perang harga dengan barang kita sendiri? Nah, ini kita nggak akan perang harga. Kenapa? Karena kita ngasih harga reseller lebih rendah. Atau saya juga tahu reseller yang justru mereka jual di atas harga saya, dan mereka justru justru kejual di mereka, nggak kejual di saya. Jadi jangan takut, penduduk Indonesia tuh banyak banget, akan ada aja transaksi selama kita benar jualnya benar, kita nggak nipu, kita tanggung jawab, pasti ada aja Om Tante. Untuk Om Alan nih pertanyaannya, gimana kalau kita nggak stok barang dan mesti nunggu kiriman dulu baru kita kirim lagi, makan waktu banget. Oke, jadi ini kayaknya ini lebih ke kasus reseller ya. Jadi pilihlah reseller yang memang on time pengirimannya, memang memang mereka pengirimannya cepat gitu loh. Dan mungkin saya kurang tahu ya reseller, mungkin ada reseller yang mereka nggak menghidupkan yes kali ya, mungkin mereka cuma pakai reguler. eh ini ada Tante Dewi nanya, Kak, jualan di Bukalapak sambilan atau pekerjaan utama kalau boleh tahu? Oke, saya bisa dibilang pekerjaan utama, itu pekerjaan utama saya dulu kerja kantoran, saya resign, terus saya fokus di bisnis online. Cuman kebetulan saya memang sekarang lagi sekolah dan saya juga punya anak gitu, jadi ya dibarengin lah tiga-tiganya. Saya coba gimana caranya tiga-tiga ini bisa bisa saya jalani. Ini bagaimana menangani karyawan yang nakal, apakah langsung di PHK? Oke, saya so far sih jujur saya belum pernah kedapatan karyawan saya yang nakal, misalnya mencuri gitu ya. Mungkin ada satu yang kita udah coba kasih deadline, kita udah coba kita pindahin ke mungkin pertama bagian proses, bagian bungkus, bagian gizi, dia tetap nggak, kurang bagus juga. Eh, Akhirnya memang kita berhentikan, tapi kita kasih waktu dulu sebelumnya, siapa tahu dia bisa berubah. Jadi nggak serta merta langsung kita bilang, oh kamu harus keluar, nggak boleh kerja lagi, nggak seperti itu juga. Nih ada Om Dedis, pertanyaannya bagaimana cara mengelola barang jika tidak ada stok barang. Nah jadi Om harus pintar-pintar cek sama sama yang punya barangnya, maksudnya mereka tuh update nggak, stoknya update nggak. Jadi harus Om, kita juga harus proaktif nanya terus gimana stok, masih ada nggak, aman nggak gitu. Jadi memang akan lebih butuh effort untuk cek inventory stok ya. Ini ada saran buat Bukalapak nih untuk webinar selanjutnya tentang tips mengelola keuangan dan stok. Ya, om-om di sini mungkin bisa berikutnya. Oke. Ini ada dari Om Ari, pertanyaannya, sudah invasi berbagai cara, kenapa nih belum dilirik juga lapak kita? eh Coba mungkin Om mungkin bisa ikut komunitas kali ya, maksudnya gini, karena di komunitas akan dibahas, akan ada pertemuan rutin kayak bulanan, ada telegram juga, ada WA juga ya. Ada buka forum juga, mungkin Om Tante bisa masuk buka forum, di situ banyak sekali dibahas masalah-masalah. Biasanya itu pelapak curhat, oh masalah saya ini apa, nanti pasti ada aja yang reply, yang bantu ngasih solusinya, kayak pengalaman mereka gimana gitu loh. Ini ada pertanyaan dari selera pedas Bu Majun, berapa gaji pegawainya? Tadi saya udah bilang gajinya UMR, sama saya sesuaikan juga dengan job desk-nya apa, pekerjaannya apa, dan setiap tahun ada kenaikan. Oke, ini ada pertanyaan dari Om Arya. Bagaimana cara strategi free ongkir supaya nggak rugi? Nah, kalau saya gini ya, yang pertama saya itu
mungkin gini, kalau misalnya Om dan Tante orderannya udah banyak atau mungkin memang belum banyak, tapi mungkin bisa nego dengan yang punya, contohnya si Cepat atau JNE atau jasa pengiriman lain bisa nego. Kalau kayak saya bisa dapat diskon sampai 30% untuk pengiriman. Jadi sebenarnya dari situ aja saya udah dapat untung gitu loh. Atau kalau misalnya memang free ongkir, mungkin bisa membantu untuk subsidi harga ongkir tersebut. Satu lagi ya Om ya. Ini dari Om Yudi, pertanyaan berapa target profit minimal Mbak Wana di Bukalapak banyak penjualan yang sama dengan harga yang minim. Oke, untuk target profit saya, yang pasti saya pengen setiap bulan ada improvement, setiap bulan ada kenaikan. Jadi mungkin saya di antara 10 sampai 15% saya pengen selalu ada kenaikan dari bulan sebelumnya. Tapi balik lagi kita harus lihat trennya. Misalnya nih, oh mau lebaran, mungkin penjualannya naik, tapi abis lebaran agak sepi. Jadi kalau misalnya kita udah bertahun-tahun jualan, kita akan bisa lihat sendiri kurvanya. Even di Bukalapak itu ada, kalau kita subscribe premium, kita juga bisa lihat di situ ada grafiknya. Dari situ kita bisa pelajari kapan sih bulan yang tinggi penjualan, kapan yang rendah, dan kita juga bisa planning stok barang kita, kapan kita harus stok banyak, kapan kita ya udah stoknya mungkin agak sedikit dikurangin lah. Satu lagi ya. Pasar sore, pertanyaannya, setelah omset dan transaksi melejit, apakah ada target berikutnya? Oke, sebenarnya ada sih. Saya pengen banget, bisa ekspor barang sih kalau boleh jujur. Mungkin kalau misalnya Bukalapak ke depannya terbuka buat ekspor, saya adalah orang yang paling happy dengan perubahan ini. Jadi Om Zaki, coba siapa tahu ke depannya bisa ekspor barang. Oke, Om dan Tante, kayaknya sekian dulu karena waktunya juga udah 1 jam. Untuk pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab melalui Telegram channel. Nanti linknya akan dikirim ke email masing-masing, email yang Om dan Tante subscribe. Terus saksikan webinar selanjutnya, pembicaranya tuh Om Fikri. Om Fikri ini adalah Head of Community Management. Dan tanggalnya Selasa depan, tanggal 11 April di jam yang sama, dengan topik menjadi pelapak berkelas lewat komunitas. Ini bagus sekali topiknya ya, karena saya juga banyak belajar dari komunitas. Kadang kalau kita sendiri itu memang kita bisa belajar sih, tapi nggak akan sebanyak kalau kita sharing dengan yang lain. Dan jangan takut. Kadang-kadang orang suka nanya nih, kalau banyak sekali pertanyaan yang muncul seperti, nggak takut nih jadi kok berkomunitas temenan sama pesaing sendiri sih? Nggak usah takut. Kayak seperti yang saya bilang tadi, penduduk Indonesia tuh banyak banget jumlahnya, yang belanja online juga udah mulai banyak. Jadi ada aja, rezeki itu udah terbagi-bagi ya. Oke, terima kasih Om dan Tante yang sudah nonton, yang sudah berpartisipasi. Semoga jualannya semakin oke, semoga bisa mengelola waktu dengan baik, dan semoga mulai dari sekarang bisa punya mind mapping, bisa bikin target yang terukur, bikin performance measurement. Jangan lupa OTIF, on time in full, barangnya harus di delivery tepat waktu dan tanpa error, on time in full. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Buka aja Bukalapak.